Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza nadaitum ila shalah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-shalah adbara syaitan al-hadis. Hadirin ihwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, materi kajian kita akan kembali menggali nilai keagungan ilahi di balik syariat azan dan iqamat bagi orang yang beriman, namun menjadi musuh bagi setan. Untuk mengingatkan kembali nilai keagungan ini, yang pertama perlu disampaikan pengertian azan dalam bahasa al-azan dan anida, seperti yang telah diungkap oleh para ulama, antara lain oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, yang kami kutip di juz pertama halaman 34. Ringkasnya Bapak Ibu, secara istilah syariat, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafal-lafal tertentu sesuai ketentuan syariat. Kenapa pemberitahuan masuknya waktu sholat diungkap dengan azan? Hal ini, kata beliau, disebut demikian, disebut azan karena sejatinya orang yang berazan memberitahukan orang lain tentang waktu-waktu sholat. Lihat Bapak Ibu, kenapa disebut azan? Karena yang mengumandangkan memberitahukan orang lain tentang masuknya waktu sholat. Upami adzan tadi kaluarkeun kumaha, maka hilang dari makna adzan. Jadi kanggo naon adzan keur di jero gitu, Pak. Orang yang di dalam gak usah diberitahu, tapi justru adzan secara syariat memberitahukan orang lain. Itulah kenapa bahasanya pakai adzan. Yang kedua, selain menggunakan bahasa adzan, digunakan pula istilah anida. Anida itu panggilan atau seruan, maka digunakan kata anida karena sejatinya sang muadzin memanggil orang lain untuk melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah, antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 58 menggunakan ungkapan anida, yaitu wa idza nadaitum ila sholah. Dan apabila kamu menyeru mereka
untuk mengerjakan sholat, ittakhaduha huzwa wa la'iba, mereka menjadikan seruan itu buah ejekan dan permainan. Zalika bi annahum qaumul la ya'ilun. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Jadi bahasa yang digunakannya nida, nada itu. Kemudian juga di dalam firman Allah yang lain yang telah sama-sama kita kenal, terutama bagi kaum laki-laki muslim, yaitu pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maka ungkapan yang digunakan idza nudiya, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Itulah catatan yang pertama Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu, khususnya jamaah At-Taqwa, apa yang tadi disampaikan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi paling tidak ini mengingatkan kembali apa yang disebut azan. Dan terkadang Quran menggunakan ungkapan an-nida. Kemudian catatan yang kedua, kita meyakini Bapak Ibu bahwa kalimat adzan dan iqamat bukanlah hasil kreasi atau ijtihad Nabi. Saya ulangi Bapak Ibu, kalimah adzan dan iqamah bukanlah hasil kreasi Nabi, bukan hasil ijtihad Rasulullah, melainkan ditetapkan berdasarkan wahyu. Saya ambil Bapak Ibu, kenapa muadzin itu perlu matuh? Karena sekali lagi demikian tinggi dan besarnya peran dan fungsi adzan. Maka populer Bapak Ibu, di zaman Rasulullah beberapa muadzin yang sengaja diangkat oleh Rasulullah, yang kita sebut sebagai muadzin matu. Oke, saya ambil contoh nih Bapak Ibu. Di Madinah muadzinnya dua, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bilal tugasnya mengumandangkan adzan awal, Ibnu Ummi Maktum tugasnya mengumandangkan adzan subuh. Jadi puguh gitu Pak, si muadzin itu. Betapa persoalan adzan demikian penting, sampai petugasnya saja di SK-an. Sehingga dalam bahasa kami, jika di suatu tempat bukan suara itu, asalain di tempat eta adzan deh gitu. Dua, di Mekah, yang diangkat oleh Nabi menjadi muadzin yaitu Abu Mahzurah. Sementara di Kuba yang diangkat menjadi muadzin adalah Sa'id Al-Qarzi. Dari mana mereka mengumandangkan adzan? Semua para muadzin yang diangkat oleh Rasul di berbagai wilayah, di berbagai tempat, mengumandangkan adzan juga bukan inisiatif mereka sendiri, juga bukan atas kreasi para muadzin ini,
tetapi semuanya berdasarkan redaksi yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun Bapak Ibu secara tarikh tasri, sejarah perundang-undangan adzan dan iqamat, maka cara dan proses penerimaan bagi 4 muadzin ini berbeda satu sama lain. Contoh Bapak Ibu, Bilal mendapatkan pengajaran kalimah adzan tidak langsung dari Nabi, tetapi melalui Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabih yang mendapat ilham bermimpi. Saya ambil contoh ya, ini flashback kilas balik. Betapa adzan itu lain ngan sakadar disada. Gini cerita Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali. Kalau melihat rentang sejarah Bapak Ibu, sebelum adzan disyariatkan, sholat lebih dulu disyariatkan. Karena peristiwa sholat disyariatkan melalui peristiwa Mi'raj. Itu tahun 10 kenabian di Mekah, atau 3 tahun sebelum hijrah. Sementara adzan baru disyariatkan setelah hijrah. Berarti 3 tahun Nabi dan para sahabat sholat tanpa adzan. Walaupun tanpa adzan, tapi mikot zamaninya, ketentuan waktunya sudah ada. Nah, maka begitu hijrah ke Madinah Bapak Ibu, para sahabat menginginkan adanya cara memanggil umat Islam untuk sholat. Maka dilakukanlah musyawarah Bapak Ibu. Pertama, ada yang mengusulkan pakai lonceng. Ditolak oleh Nabi. Bukan karena loncengnya jelek, tetapi lonceng alat ritual ibadah orang Nasrani gitu. Ini di rapat Pak, rapat DKM nih gitu. 2, ada yang mengusulkan pakai api. Juga ditolak. Bukan karena jeleknya api, tapi api sebagai alat ritual kaum Majusi. Ada juga yang mengusulkan pakai trompet. Ditolak oleh Nabi, ditolak bukan jeleknya trompet, tapi dipakai alat ritual Yahudi. Maka dalam bahasa anak Bandung, deadlock Pak, rapateh tidak ada keputusan. Dalam bahasa orang Bandung, tarik kepikiran Pak. Salah satu di antara peserta rapatnya adalah sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabih. Kaimpikeun gitu Pak. Maka di hari ketiga Pak, selesai itu rapat, tidak ada kata sepakat, maka bermimpi. Di mimpi itulah ia didatangi oleh seseorang yang mengajarkan lafal adzan dan qomat. Hari keempat besoknya, setelah sholat subuh, melaporkan kepada Nabi. Maka Nabi menyebut itulah mimpi yang benar. Maka fa'alimha Bilalan, ajarkan lapa-lapa yang engkau terima kepada Bilal, fa'innahu, Anda sautan, karena Bilal suaranya lebih bagus. Itulah yang saya maksud Bapak Ibu, bahwa yang jadi dalil bukan mimpi sahabatnya, tapi ikrar Nabi, namanya hadis takrir. Maka lafal adzan yang diterima melalui Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabih yang diajarkan pada Bilal namanya hadis takrir. Nah, itulah yang saya maksud, lafadznya sama dari Nabi, tapi cara dan prosesnya tidak sama.
Jadi Bilal menerimanya bukan langsung dari Nabi, tetapi dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabih. Meskipun Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabih yang menerima, yang punya ilham, yang ditakrir oleh Nabi, tapi tak pernah jadi muadzin. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa orang Bandung, boleh jadi ide kreatifnya, gagasannya dari si A, tapi praktek mengumandangkan adannya belum tentu yang bersangkutan. Maka tidak pernah tercatat Abdullah bin Zaid adan. Kenapa Bu? Karena boleh jadi sapraku si A adana jadi bubar. Halo, saprak di adanan kalakah tibra. Tapi itu ayah jamaah at-taqwa mah ieu mah di Wandung simkuring. Begitu di adanan as-sholatu khairum minan naum, teu salat ge teu nanaon cenah kitu poe teh. Nah itulah salah satu contoh. Jadi adan itu tidak sembarangan. Bukan hanya lafadznya, petugasnya saja. Karena demikian mulia, Pak. Sampai sekali lagi rapat wae sempat deadlock. Itu di Madinah. Nah sementara Bapak Ibu, Abu Mahzurah menerima redaksi adan ini langsung dari Nabi. Begitu juga Sa'ad Al-Qardi di Kuba mendapatkan lafaz-lafaz ini langsung dari Rasulullah. Berarti sekali lagi Bapak Ibu, maka yang namanya adan, iqomat, redaksinya bukan kreasi Nabi apalagi sahabat. Tetapi adan dan iqomah itu kalimat suci, karena langsung diturunkan dari zat yang maha suci, bukan hasil Nabi. Oleh karena itulah Bapak Ibu, tak berlebihan sekiranya kita mendapatkan beberapa pengajaran di balik adan dan iqomah. Ini terkhusus adan Bapak Ibu ya. Adan dan sholat tak bisa dipisahkan, karena kedua hal ini merupakan dua ibadah yang agung. Sholat kita telah maklum merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat pula merupakan pembeda antara keimanan dan kekafiran. Sementara adan Bapak Ibu, selain tadi ibadah, kemudian tadi media memanggil, juga yang tak boleh dilupakan merupakan syiar Islam yang agung. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ternyata Nabi menganjurkan di tengah hutan yang sendirian, begitu waktu tiba adan, sanajan cantang tu aya jelema. Sampai kia Bapak Ibu kata Nabi, sehingga seorang gembala di tengah padang rerumputan yang belum tentu ada orang, tapi kumandangkan adzan, sekiranya sudah tiba waktunya. Kanggo naon Pak? Itulah syiar. Jadi Bapak Ibu, adzan, maka Bapak Ibu palinter cobi ku ibu puter bola bumi 24 jam. Tidak ada yang kosong dari adzan. Paham Bapak Ibu? Kan muter 24 jam Pak. Ya, hari ini kita siang, di negara lain malam. Berarti tidak ada satupun bumi yang kosong dari adzan tiap waktu Bu. Sekarang terbayang lamun dilarang kabeh kumaha? Sepi. Itulah yang
sering saya bahasakan Bapak Ibu. Jadi tong dianggap kieu lamun diurang teu adan, diurang unggul tidak. Karena tidak ada satu jengkal pun bumi yang kosong dari adan. Semuanya sibuk tiap waktu 24 jam. Jadi urang adan subuh, negara lain keradan lohor. Gitu Bu. Orang lain sedang adan asar, di kita adan maghrib. Gitu unggal poe Pak. Itulah hebatnya adan Bu. Jadi ada apa? Syiar keagungan Islam. Maka tong nepika kosong. Walaupun kau sendirian, hakikatnya tidak sendirian. Kumandangkan adan kalau sudah masuk. Maka biarkan dengan adan ini semesta yang menyahut gitu Bu. Binatang ngadarengieun Bu eta teh sanajan eueuh jelema. Atawa aya jelema tapi torek. Itulah diantara kedudukan adan. Selain tadi sebagai ibadah dan media pemberian waktu, ternyata adan merupakan syiar Islam yang agung. 2. Di antara kedudukan adan minimal gitu Bu, dengan terdengarnya kumandang adan di suatu tempat, paling tidak sudah membuat orang maklum didinya aya orang Islam. Walaupun cuman sendirian. Asa boga dulur Bu. Jadi kemanapun kita berangkat, kita tidak punya saudara, apalagi kita tidak punya rumah, begitu ada adan aya dulur. Paling tidak kita tahu di situ ada orang Islam. Sabaraha jumlahna teuing pokona mah aya gitu Pak. Terbayang kalau dihilangkan adan, kalau ditiadakan, gelap Bu gitu. Jadi nu loba wae jadi saeutik. Paham Bu? Yang banyak saja maka tingali, maka yang sedikit saja seperti banyak dengan kumandang adzan. Padahal buat jadi ngan saurang orang Islam. Tapi nu loba wae jadi eueuh. Da teu apal. Maka yang sedikit saja akan dirasa banyak dengan kumandang adzan itu. Nah itu Bu, jangan dianggap enteng. Demikian keagungan adzan. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting, berkenaan dengan isi rangkaian kalimat adzan bukanlah sesuatu yang tidak memiliki makna atau hanya terdengar indah nada, tetapi lebih jauh dari itu. Selain indah di nada, ternyata adzan merupakan cerminan akidah seseorang yang ia yakini dan pegang teguh. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang kafir yang tertarik dan bergetar hati tepira ngadenge adzan padahal teu ngarti. Sebab panggilan demikian tidak pernah dirasakan dalam agamanya. Ya unggal poe aya nu kieu sora naon ieu teh kitu. Cek urang teh adzan pan teu apaleun mereka mah teh adzan. Tapi ada lantunan seragam seluruh dunia, seragam gitu. Maka tak sedikit orang kafir terketuk, bergetar hati saat mendengar ketika ini terus-menerus dilantunkan paling tidak 5 kali sehari semalam. Berarti apa Bu? Belum tentu karena hebatna suara Pak. Halo. Eta buktina aya adzan nu alus hare-hare tetangga masjid gitu. Berarti bukan karena lantunan, tapi hebatnya kalimatut tauhid. Nu cek urang mah mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Apa Bu? Terjadi koneksi, cek bahasa orang mah koneksi batin. Padahal suarana terebek, jeung geus aki-aki nu adana teh.
Nyebut nage Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakatku sepuh, jangan dianggap. Keur adan mah kitu wae ge luar biasa. Nah, bisa menggetarkan orang bukan oleh soranya, tapi kalimah tauhidnya. Apa terjadi satu frekuensi gitu. Kemudian yang tak kalah penting, ternyata nikmat bagi orang yang beriman. Demikian dahsyat bagi orang-orang yang punya keyakinan bertauhid. Ternyata sebaliknya. Dengan adzan ada pihak yang justru merasa ketakutan, yaitu setan. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang salah satu tabiat setan. Ia ketika mendengar suara adzan, setan dari golongan jin lari menjauh hingga terkentut-kentut. Teh ngaributkeun adzan, bau kentut. Ini Nabi menyampaikan keadaan sebalik dari kedahsyatan dan keagungan yang tadi. Saya ambil contoh redaksi hadis ya Bu. Nanti ada variasi Pak redaksinya. Ini contoh. Kata Rasulullah, idza nudiya li sholah adbaro syaiton walahu duratun hatta la yasma'a ta'zin. Apabila panggilan sholat yaitu adzan dikumandangkan, maka setan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan adzan lagi. Nah, dalam hadis lain Bapak Ibu, di dalam riwayat Muslim itu ada adegan demi adegan dalam kejadian, bahkan sampai bab qomatnya. Misalkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, oleh Nabi disebutkan begitu adzan dikumandangkan dia lari, terbirit-birit sampai al-kentutu. Begitu beres mendekat lagi. Begitu dikumandangkan iqomat, lumpat deui ngan teu bari hitut eta mah kitu. Dina hadisna teh Bu, setelah itu qomat selesai, nyamperkeun deui. Sampai dia berusaha mengganggu orang yang sholat, sehingga orang yang sholat tidak sadar ini rakaat keberapa. Gitu Bu, ketiga atau keempat. Makanya kata Nabi, jika engkau ragu 2 atau 3, ambil 2. Ambil yang jumlah yang lebih sedikit. Jika ragu 3, 4, ambil 3. Itulah kelakuan setan. Maka mereka minggir ketika adzan dan iqomat dikumandangkan. Pertanyaannya, mengapa lari ketika mendengar adzan jeung hitut dih gitu? Kema direkam Bu, tiap adzan direkam geura anu hitut teh gitu kan. Si horeng eta nu bauna teh kitu, al kentutu gitu. Nah, maka dalam hadis itu dinyatakan setan lari karena setan takut. Begitu besar takutnya Bu, cek bahasa orang stres. Ciri stres teh jebol albujuru nah gitu. Jadi itu gambaran mental mun urang mah Pak. Kena mentalna ku adzan, down, ngedrop, sampai tidak terkendali Bu keadaan fisikna. Lantaran posisinya tadi ngedrop, depresi, maka alat kendalina teka kontrol. Keluarlah saluran si dia pandai berenang gitu, yaitu lubang anusnya, hitut Bu.
Jadi sing atoh bumun adan teh tasya keur haritut gitu kan. Kabayang lamun dieureunkeun adan coba. Jadi ibu nu hitutna engke lain setan. Jadi urang nu stres kuduna masih setan nu stres teh kitu, Pak. Nah, itu diantara apa? Gambaran dengan ungkapan adbaros syaiton. Menggambarkan kondisi setan ketika ia lari begitu mendengar adzan. Sebab setan menganggap adzan adalah sesuatu yang sangat besar dan menakutkan hingga ia terkentut-kentut. Jadi henteu kieu Bu, begitu adzan dut henteu, tapi bari lumpat bot gitu. Khawatir kan? Gitu. Tong urang wae atuh bunuh depresi ku setan teh. Ribon ayeuna mah serang. Naon seringkeun adzan gitu kan. Bakal lamun gede toana sing badag kan gitu. Gedekeun toana teh. Sugan tadi mencret. Dehidrasi sugan setanna gitu Bu. Nah ya. Nah maka ternyata dari hadis ini kita mendapatkan gambaran ketakutan dan ketegangan membuat persendian jadi kendor. Tak ubahnya di kalangan manusia, seseorang yang takut bisa tidak mampu mengendalikan diri. Maka saluran seni dan kotoran menjadi terbuka hingga bisa ngompol atau terkentut. Maka setan mengalami demikian. Kunaon Bu? Ku ada. Siap Bu? Halo. Jangan biarkan setan teu nyeribeuteun. Kemudian apa saat sebenarnya yang menyebabkan setan begitu takut dengan suara adzan, bahkan melebihi ketakutan pada ayat kursi? Sorry bro gitu. Ayat kursi mah moal bawa pengaruh, dibacakeun mah dibanding adzan. Sebab tidak ada dalilnya ku ayat kursi lalumpatan. Komo ayat kursina ditempel di dinding. Setan ge apaleun di dinding eta mah. Moal aya pengaruh da apaleun teu arapal cenah eta mah gitu kan. Tapi oleh adzan aya dalilna. Betapa dahsyatnya daya tekan adzan terhadap mereka. Maka tiada lain, setan lari mendengar suara adzan karena kandungan, yaitu berisi kalimatut tauhid dan syiar-syiar Islam. Berarti ini juga menjadi kabar baik bagi kita Bapak Ibu, yaitu setan pasti akan putus asa dalam menggoda seseorang yang kuat tauhidnya. Bu, yang ikut pernah kajian saya barangkali masih ingat. Jangan biarkan setan dengan mudah menggelincirkan kita. Karena terkadang Bapak Ibu, seseorang tergelincir bukan kuatnya setan, tapi lemahnya kita. Nyatubu minimal, andai kata kita mau tergoda setan teh, setan teh jegerna gitu. Ieu mah kagoda ku setan jongos. Atuh Bu, orang teh murah pisan. Minimal kalau kita mau digelincirkan setan, setan teh push up heula 1000 kali. Senah lu atlet kesang hese cenah ngagoda si ibu mah minimal ripuheun heula. Ieu mah setana bari peureum jolabu he Bu, tuh Bu urang rendah teuing. Jangan biarkan setan bertepuk tangan. Apa Bu? Berarti kuatkan perisainya tauhid. Sing kandel. Mana buktina? Oleh adzan lari terbirit-birit. Begitu juga setan akan demikian pada orang yang tauhidnya teguh. Siap Bu? Siap naon? Setan terbirit-birit melihat ibu. Aduh, si ibu euy gitu. Nyumput-nyumput cek setan teh kitu. Itulah Bu di antara nilainya. Oke ya.
Nah, karena sudah jam 7, akhirnya saya harus akhiri kajian ini. Bapak Ibu, kita harus yakin, kegaduhan yang terjadi dengan munculnya satu pernyataan tentang adzan, kita yakin maka akan semakin banyak orang yang rindu pada adzan. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi kita yakin dengan kegaduhan pernyataan tentang adzan, maka akan semakin banyak orang yang rindu mendengarkan adzan. Akan semakin banyak orang yang membuka telinga dan hatinya untuk mendengar adzan seraya bersegera memenuhi panggilan adzan tersebut untuk menunaikan kewajiban juga kebutuhan rohani yang tidak bisa dibendung dengan cara apapun. Inilah Bapak Ibu kabar gembira bagi kita. Sebab bukan kalimat yang kurang, bukan suara yang tidak indah, tapi bagi mereka yang tidak bisa membedakan seruan Allah dengan seruan lainnya, tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Bahkan Bapak Ibu, binatang ternak mah masih keneh ngerti untuk memenuhi panggilan saat dipanggil oleh penggembalanya. Maka disinilah pentingnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179 dan surat Al-Baqarah ayat 171 mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, maka syiar harus tetap kita tegakkan karena akan tetap bermanfaat bagi mereka yang merindukan panggilan suci untuk tugas yang mulia. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya kira apa yang disampaikan saya anggap cukup sampai di sini. Walaupun tidak banyak yang dihadirkan, tapi paling tidak ada poin-poin penting yang kembali mengingatkan kita agar kita tetap istiqomah di dalam mengawal setiap langkah dakwah dan tarbiyah demi izah Islam wal muslimin, paling tidak menurut ikhtiar istitoah kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu, saya mohon pamit melanjutkan tugas yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali pada waktu dan kesempatan lain dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.